Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Vivin Rizka Marianti Z dengan NPM A1C0190008 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi trigonometri. Mengapa kita perlu belajar grafik fungsi trigonometri? Kalian tahu bahwa ilmu trigonometri ini tentunya memiliki penerapan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya pada bidang teknik sipil, arsitek bangunan, dan astronomi. Misalnya dalam ilmu teknik sipil, ilmu trigonometri ini digunakan oleh seorang surveyor, yaitu ahli ukur tanah. Pengukuran tanah adalah salah satu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Nah, di dalam dunia teknik sipil juga, kita sering melihat seorang insinyur sipil dalam menguji kekuatan bangunan menggunakan getaran dua gelombang yang hasilnya berbentuk grafik seperti berikut ini. Nih, ingat nih, gelombang ini kalau panjang satu gelombang ini terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, Fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi dari periode itu sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak atau lembah atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Fungsi trigonometri juga diartikan sebagai fungsi yang memetakan himpunan sudut ke suatu himpunan nilai dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Dan fungsi trigonometri yang umum digunakan adalah sinus X, cos X, dan tangen X. Grafik fungsi trigonometri yang pertama yaitu sinus, di mana seperti pada gambar grafik fungsi baku fx sama dengan sin x, yang dimana x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2v. Nah, di sini terlihat bahwa nilai fungsi maksimumnya yaitu 1 dan fungsi minimumnya min 1, sedangkan periode fungsinya ialah 360 derajat. Jadi, setiap kelipatan 360 derajat fungsinya akan berulang terus. Grafik fungsi trigonometri yang kedua yaitu kosinus. Seperti yang terlihat pada gambar, grafik berikut merupakan grafik dari fungsi baku fx sama dengan cos x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2v, yang dimana nilai fungsi maksimumnya sama dengan 1, nilai fungsi minimumnya min 1, dan periode fungsinya 360 derajat. Selanjutnya yaitu grafik fungsi tangen. Seperti pada gambar, grafik fungsi baku fx sama dengan tan x untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2v, di mana nilai fungsi maksimumnya yaitu tak hingga, nilai fungsi minimumnya min tak hingga, dan periode fungsinya yaitu 180 derajat. Jadi, setiap kelipatan 180 derajat fungsinya akan berulang terus.
Selanjutnya yaitu sifat-sifat persamaan trigonometri, di mana sifat-sifat persamaan fungsi trigonometri terdiri dari yang pertama yaitu bentuk sin X sama dengan sin P. Bentuk di atas mempunyai dua macam penyelesaian. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa dengan X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat dan X sama dengan 180 derajat dikurang alfa plus K dikali 360 derajat dengan K anggota bilangan bulat. Sifat persamaan fungsi trigonometri yang kedua, yang dimana bentuk cos X sama dengan cos P. Bentuk di atas mempunyai dua macam penyelesaian, yaitu cos X sama dengan cos alfa ketika X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat dengan K anggota bilangan bulat. Dan bentuk yang kedua yaitu cos X sama dengan cos alfa, di mana X sama dengan alfa plus K dikali 2V, di mana 2V di sini akan sama dengan 360 derajat, dan X sama dengan min alfa plus K dikali 2V dengan K anggota bilangan bulat. Kemudian, sifat persamaan fungsi trigonometri yang ketiga, bentuk tan X sama dengan tan cos alfa. Bentuk di atas mempunyai penyelesaian sebagai berikut. Tan X sama dengan tan alfa, di mana X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat dengan K anggota bilangan bulat. Dan cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan alfa plus K dikali V dengan K anggota bilangan bulat.
Materi selanjutnya yaitu perkalian sinus dan kosinus. Nah, teman-teman semua udah belajar jumlah dan selisih dua sudut pada kelas 10 bukan? Nah, dengan menggunakan rumus tersebut akan didapatkan rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan dan sebaliknya. Nah, dari penjumlahan sinus alfa plus beta dan sinus alfa min beta, maka akan didapatkan rumus dari 2 sin alfa dikali cos beta, yaitu sin alfa plus beta plus sin alfa min beta, atau sin alfa cos beta akan sama dengan setengah dikali sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Kemudian pengurangan dari sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta akan didapatkan 2 cos alfa sin beta, atau cos alfa sin beta sama dengan 1/2 dikali sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Selanjutnya, dari penjumlahan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta didapatkan rumus 2 cos alfa cos beta, atau cos alfa kali cos beta akan sama dengan setengah dikali cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Kemudian pengurangan dari cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta didapatkan hasilnya yaitu min 2 dikali sin alfa kali sin beta, atau sin alfa kali sin beta akan sama dengan min 1/2 dikali cos alfa plus beta min cos alfa min beta.
Materi selanjutnya yaitu jumlah dan selisih sinus dengan kosinus. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi fungsi trigonometri, yang dimana aplikasi fungsi trigonometri ini merupakan penerapan dari fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Selain yang sudah dijelaskan di awal, fungsi trigonometri juga berperan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang berikut. Yang pertama, yaitu fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan gelombang cahaya. Kemudian, fungsi trigonometri juga berperan dalam bidang navigasi pesawat. Dan yang ketiga, fungsi trigonometri digunakan dalam oceanografi untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, fungsi trigonometri juga bisa kita gunakan ketika kita ingin menentukan tinggi menara, gedung, pohon, bukit, dan lain-lain dengan menggunakan konsep tangan. Contohnya yaitu seperti pada gambar ketika kita ingin menentukan suatu tinggi pohon.
di mana bisa kita lihat bahwa untuk menentukan tinggi pohon tersebut kita harus menjumlahkan A plus B, di mana A akan sama dengan tangan derajat A dikali D dan B sama dengan tan B dikali D, sehingga nanti bisa kita dapatkan tinggi dari pohon tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai fungsi trigonometri. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Bye-bye.